Pernah nggak kamu melihat seseorang tiba-tiba berubah, menjadi lebih tertutup, merasa diawasi, atau bahkan mendengar suara yang tidak ada? Lia, kenapa kamar kamu gelap dan jendelanya ditutup? Aku gak mau mereka lihat aku. Siapa? Orang-orang itu, mereka mengawasiku. Di luar gak ada siapa-siapa kok. Ada, aku dengar suara mereka. Akhir-akhir ini kamu sering di kamar, jarang makan bareng, dan lebih sering menyendiri. Ada apa, Lia? Aku juga nggak tahu, kadang ada suara yang ngomong padahal gak ada orang. Lia adalah seorang mahasiswa berusia 21 tahun. Dulu, ia dikenal aktif, berprestasi, dan memiliki banyak teman. Tapi, dalam 6 bulan terakhir, semuanya mulai berubah. Ia menjadi lebih pendiam, menarik diri dari perkuliahan, sulit fokus, dan nilai akademiknya menurun. Ia juga mulai mengisolasi diri, pola tidurnya berantakan, dan sering begadang karena merasa tidak aman. Dalam beberapa minggu terakhir, Lia mulai mendengar suara-suara yang tidak jelas sumbernya dan merasa dirinya sedang diawasi oleh orang lain. Hingga akhirnya keluarganya membawanya ke psikiater untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Kondisi yang dialami Lia ini dikenal sebagai skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan emosi, berperilaku, serta memahami realitas di sekitarnya. Gejala skizofrenia umumnya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu gejala positif, gejala negatif, gejala kognitif, dan gejala afektif. Yang pertama, gejala positif, meliputi halusinasi dan delusi. Halusinasi adalah kondisi ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Sedangkan delusi merupakan keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi dianggap benar oleh penderita. Yang kedua, gejala negatif, meliputi berkurangnya motivasi, menarik diri dari lingkungan sosial, menurunnya ekspresi emosi, dan berkurangnya kemampuan menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, gejala kognitif, meliputi kesulitan berkonsentrasi, gangguan memori, dan kesulitan mengambil keputusan. Dan yang terakhir, gejala afektif, berkaitan dengan perubahan emosi seperti kecemasan, depresi, dan perasaan putus asa. Lalu, mengapa kondisi ini bisa terjadi? Skizofrenia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari kombinasi antara kerentanan biologis dan faktor lingkungan. Secara biologis, ada individu yang memiliki kerentanan pada sistem otak yang mengatur emosi, pikiran, dan persepsi realitas. Kerentanan ini sering dipengaruhi oleh faktor genetik sehingga otak menjadi lebih sensitif terhadap stres. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak Lia? Salah satu bagian yang paling berperan adalah sistem limbik, yaitu sistem yang membantu mengatur emosi, memori, motivasi, dan cara kita merespon lingkungan sekitar. Pada penderita skizofrenia, beberapa bagian sistem limbik diketahui mengalami gangguan fungsi, terutama hipokampus, amigdala, dan korteks singulat anterior. Pertama, hipokampus merupakan bagian otak yang berperan dalam pembentukan memori dan membantu seorang membedakan pengalaman nyata dengan informasi yang diterima dari lingkungan. Pada penderita skizofrenia, hipokampus sering mengalami penyusutan volume. Kondisi ini menyebabkan gangguan dalam pemrosesan memori dan realitas sehingga penderita lebih sulit membedakan antara pengalaman nyata dan persepsinya sendiri. Selain hipokampus, terdapat amigdala yang berfungsi mengatur rasa takut, kecemasan, dan respon terhadap ancaman. Pada skizofrenia, amigdala dapat mengalami salah satu fungsi sehingga respon takut menjadi berlebihan. Akibatnya, seseorang menjadi lebih curiga, mudah merasa terancam, dan mengembangkan paranoi atau delusi pengejaran. Bagian lain yang juga terganggu adalah konteks singulat anterior. Struktur ini berperan dalam mengendalikan emosi, perhatian, dan kemampuan berkonsentrasi. Gangguan pada korteks singulat anterior menyebabkan penderita lebih sulit mengontrol respon emosional dan mengalami penurunan konsentrasi. Dengan demikian, gangguan pada hipokampus, amigdala, dan korteks singulat anterior berkontribusi terhadap munculnya halusinasi, paranoi, gangguan emosi, serta kesulitan konsentrasi yang dialami Lia. Namun,
Gangguan pada skizofrenia tidak hanya melibatkan struktur otak. Di dalam otak juga terdapat zat kimia yang berfungsi mengirimkan pesan antar sel saraf, yaitu neurotransmitter. Ketika keseimbangan zat ini terganggu, berbagai gejala skizofrenia dapat muncul. Neurotransmitter yang paling berperan dalam skizofrenia adalah dopamin. Pada jalur ini, ketidakseimbangan aktivitas dopamin terjadi pada beberapa jalur saraf di otak. Pada jalur mesolimbik, yaitu jalur yang menghubungkan batang otak dengan sistem limbik, terjadi hiperaktivitas atau kelebihan dopamin, yang akibatnya proses penyaringan informasi di sistem limbik, terutama pada amigdala, menjadi terganggu. Otak kemudian memberikan makna yang berlebihan terhadap rangsangan biasa sehingga muncul gejala positif seperti halusinasi dan delusi. Begitu juga sebaliknya. Pada kondisi mesokortikal terjadi kekurangan aktivitas dopamin, sehingga kondisi ini berkaitan dengan munculnya gejala negatif seperti kurangnya motivasi, berkurangnya interaksi sosial, serta kesulitan berkonsentrasi. Selain dopamin, neurotransmitter lain yang berperan adalah glutamat. Glutamat merupakan neurotransmitter pemicu utama di otak yang sangat penting dalam proses belajar, memori, dan fungsi kognitif, terutama pada area hipokampus. Pada penderita skizofrenia terjadi hipofungsi atau penurunan fungsi reseptor glutamat, khususnya reseptor NMDA. Akibatnya, komunikasi antar sel saraf menjadi kurang efektif sehingga proses pengolahan informasi terganggu. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan kognitif seperti kesulitan berkonsentrasi, sulit memahami informasi, mudah linglung, serta munculnya gejala negatif seperti apatis dan menarik diri dari lingkungan sosial. Neurotransmitter berikutnya adalah serotonin. Serotonin berperan dalam mengatur suasana hati, kualitas tidur, emosi, dan persepsi sensori. Pada skizofrenia terjadi ketidakseimbangan interaksi antara serotonin dan dopamin, terutama pada area sistem limbik. Gangguan pada reseptor serotonin, khususnya reseptor 5-HT2A, menyebabkan otak mengalami kesulitan dalam memproses informasi dari lingkungan secara normal, yang akibatnya penderita dapat mengalami perubahan persepsi, emosi yang datar atau emotional blunting, kecemasan, serta memperparah gejala halusinasi yang sudah ada. Skizofrenia juga tidak hanya berasal dari otak. Kondisi usus ternyata juga memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan mental melalui sistem yang disebut poros usus otak. Poros usus otak merupakan sistem komunikasi dua arah yang menghubungkan usus dengan otak melalui sistem saraf, sistem imun, hormon, dan mikrobiota usus. Pada penderita skizofrenia sering ditemukan kondisi yang disebut disbiosis usus, yaitu ketidakseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat di dalam saluran pencernaan. Pada kondisi normal, bakteri baik membantu menjaga kesehatan usus, mengurangi peradangan, serta menghasilkan berbagai zat yang mendukung fungsi otak. Namun, pada penderita skizofrenia, jumlah bakteri baik cenderung menurun, sementara bakteri yang memicu peradangan meningkat. Pada kasus Lia, pola makan yang didominasi yaitu mie instan, gorengan, makanan cepat saji, minuman manis, dan kopi berlebihan dapat memperburuk keseimbangan mikrobiota usus. Sebaliknya, ia jarang mengonsumsi buah, sayuran, ikan, dan makanan bergizi yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan bakteri usus. Akibat ketidakseimbangan tersebut, dapat terjadi kondisi yang dikenal sebagai leaky gut syndrome atau sindrom usus bocor. Pada kondisi ini, lapisan pelindung usus menjadi lebih permeabel sehingga zat berbahaya dan racun bakteri seperti lipopolisakarida atau LPS dapat masuk ke dalam aliran darah. Zat tersebut kemudian memicu respon peradangan yang dapat mencapai otak dan menyebabkan neuroinflamasi atau peradangan pada jaringan saraf. Peradangan ini dapat mengganggu fungsi berbagai area otak, termasuk hipokampus. Selain itu, usus juga dikenal sebagai salah satu produksi senyawa yang memengaruhi neurotransmitter. Sekitar 90% serotin tubuh diproduksi di area saluran pencernaan. Mikrobiota usus juga berperan dalam menyediakan bahan baku yang dibutuhkan untuk pembentukan neurotransmitter seperti serotin, glutamat, dan GABA. Ketika keseimbangan bakteri usus terganggu, produksi dan regulasi neurotransmitter tersebut ikut terganggu. Akibatnya, komunikasi antar sel saraf di otak menjadi kurang optimal dan gejala skizofrenia dapat semakin berat. Hubungan antara usus dan otak juga terjadi melalui saraf vagus, yaitu jalur saraf utama yang menghubungkan organ pencernaan dengan sistem saraf pusat. Melalui saraf vagus, sinyal peradangan dan stres dari usus dapat dikirim langsung ke otak, sehingga memengaruhi suasana hati, emosi, dan fungsi kognitif. Dengan demikian, gangguan pada mikrobiota usus tidak hanya memengaruhi sistem pencernaan, tetapi juga dapat memperburuk gangguan emosi, fungsi kognitif, dan gejala psikosis yang dialami penderita skizofrenia. Nah, jadi teman-teman, skizofrenia ini memang bukan gangguan yang muncul secara tiba-tiba atau disebabkan oleh satu faktor aja. Kondisi ini melibatkan interaksi yang kompleks antara fungsi otak, neurotransmitter, serta faktor lingkungan dan gaya hidup. Pada kasus Lia, gejala muncul dapat dijelaskan oleh gangguan pada sistem limbik, ketidakseimbangan neurotransmitter, dan gangguan pada paruh usus otak. Oleh karena itu, penanganan skizofrenia perlu dilakukan secara menyeluruh, baik melalui pengobatan, terapi psikologis, rehabilitas, sosial, maupun penerapan pola hidup sehat. Dengan penanganan yang tepat dan
dukungan dari lingkungan sekitar, penderita skizofrenia tetap memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna.